Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Uswah. Hari ini dalam pelajaran matematika bab operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan itu berupa penjumlahan dan pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, kalau bilangan biasa kalian pernah ya. Hari ini kita akan mencoba untuk menghitung pecahan. Nah, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Kalau kalian bertemu pecahan biasa, untuk bisa menjumlahkan dan mengurangkan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Misalnya begini, ada 2/5 dikurangi 3/10 ditambah 31/2. Nah, di sini kan ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, kalau pengurangan dan penjumlahan itu harus berurutan. Di sini dikurang dulu baru dijumlah. Berarti 2/5-nya dikurang dengan 3/10. Nanti hasilnya baru ditambah 31/2. Nah, ini ada pecahan campurannya ya. Kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi 12/5 dikurangi 3/10 ditambah 7/2. Nah, ini penyebutnya kan 5, 10, dan 2. Kita samakan dulu. Bisa menggunakan KPK ya. Kalau 5, 10, dan 2 kan KPK-nya 10. Jadi penyebutnya kita jadikan per 10 semua. Yang 12/5 kita kalikan 2. Yang 3/10 kita biarkan karena sudah jadi per 10. Yang 7/2 kita kalikan 5. Nanti kita dapat 24/10 dikurangi 3/10 ditambah 35/10. Hasilnya adalah 56/10. Kalau kita sederhanakan, nah yang pembilang dan penyebutnya kita bagi 2. 56 dibagi 2, 10 dibagi 2. Kita dapat 28/5. Kalau dijadikan pecahan campuran, maka akan kita dapatkan 53/5. Kita dapat hasilnya. Nah, kemudian kalau kita bertemu dengan pecahan desimal, untuk menjumlahkan dan mengurangkan, kita bisa menggunakan cara gunggung susun dengan meratakan komanya. Misal kita punya 0,3154 ditambah 0,156 sama dengan titik-titik gitu ya. Nah, kita bisa membuat gunggung susunnya. Kalau gunggung susun pada bilangan biasa atau bilangan cacah kan nanti satuan urut dengan satuan, puluhan urut dengan puluhan gitu ya. Kalau ini yang diurutkan adalah komanya. Nah, di sini komanya urut ya. Nggak harus belakangnya urut gitu, enggak, tapi yang harus diurutkan adalah komanya. Nanti per 10 akan sejajar atau urut dengan per 10, per 100 dengan per 100 gitu ya, dan selanjutnya. Nah, ini kita langsung aja nih ditambahkan 4 ditambah bawahnya kan tidak ada, berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4. Lalu 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kita tulis satuannya 1 dan 10-nya kita simpan di atas sini. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jangan lupa komanya juga ditulis koma. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oh, berarti tadi penjumlahan desimal tadi hasilnya adalah 0,4714 gitu. Nah, lanjut kita ke perkalian. Kalau cara mengalikan pecahan itu nanti pembilangnya dikalikan dengan pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Langsung ke contoh ya. Jika kita punya 21/4 kali 3/5, kalau mau dikalikan kita jadikan pecahan biasa semua terlebih dahulu. 21/4-nya kan jadi 9/4 ya, kali 3/5. Nah, di sini 9-nya dikali 3, 4-nya dikali 5 gitu. Atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang gitu.
atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 9 kali 3 kan 27, 4 kali 5, 20. Kita dapat 27 per 20. Nah, sekarang dijadikan pecahan campuran. Jadi 1, 7 per 20. Gitu nggih. Nah, kalau kita punya pecahan desimal gimana ya? Nah, cara termudah adalah dengan mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kita punya 5 per 10 kali 8 per 10. 5-nya kali 8, 10-nya kali 10. Jadinya 40 per 100. Nah, kemudian kita kembalikan ke pecahan desimal. 40 per 100 kan jadinya 0,40 ya. Gitu. Nah, kita lanjut ke bagian 3 yaitu pembagian. Nah, untuk pembagian ini kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk perkalian dengan syarat menukar pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Itu gimana ya? Langsung kita ke contoh saja yuk. Nah, misal di sini ada 1 per 2 dibagi 3 per 10. Nah, ini kita langsung dijadikan pecahan. Yang pecahan pertama atau 1 per 2-nya tetap, dan yang pecahan kedua dibalik antara pembilang dan penyebut. Tadi kan 3-nya di atas, 10-nya di bawah. Sekarang diganti 10-nya di atas, 3-nya di bawah gitu. Kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan 1 kali 10 dan 2 kali 3, yaitu 10 per 6. Bisa kita sederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi 2 menjadi 5 per 3. Lalu dijadikan pecahan campuran menjadi 1, 2 per 5 gitu nggih. Nah, gimana kalau dalam satu soal itu terdapat beberapa operasi atau campuran? Nah, ingat, perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka yang dikerjakan dulu adalah perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Seperti misalnya di sini ada 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikali 1 per 4 dibagi 1 per 5. Itu nanti berarti yang dikerjakan dulu adalah 1 per 3 kali 1 per 4 dibagi 1 per 5 dulu. Nah, nanti hasilnya baru ditambah 1 per 2. Nah, yang ini ada pembagian ya. Nah, seperti syarat yang tadi pembagian, bisa dijadikan perkalian dengan syarat pembilang dan penyebutnya dibalik. Jadi kita dapatkan 1 per 2 ditambah 1 per 3 kali 1 per 4 dikali 5 per 1. Nah, dikalikan seperti ini. Kemudian yang di dalam kurung hasilnya adalah 5 per 12. Kalau sudah seperti ini maka tinggal ditambahkan dengan menyamakan penyebutnya. Nah, yang 1 per 2 pembilang dan penyebut dikali 6, kita dapatkan 6 per 12 ditambah 5 per 12. Hasilnya adalah 11 per 12. Nah, untuk latihan kalian kerjakan soal dari buku paket halaman 44 sampai 45. Yang poin A nomor 1 sampai nomor 5 saja, dan yang poin B nomor 1 dan nomor 2 saja. Gitu nggih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.